Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel pembelajaran matematika yang keren, yang hadir buat Anda untuk menyajikan konten pembelajaran yang berkualitas. Yang pada kesempatan kali ini kita hadir untuk membahas sub pokok bahasan baru, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya kita telah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Dasar-dasar yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya itu adalah menjadi materi prasyarat untuk kita belajar pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk itu ikuti dengan seksama, dengan sepenuh hati, dengan menghadirkan pikiran, hati, dan diri Anda sepenuhnya. Namun sebelum kita mengikuti sajian lebih lanjut, bila Anda belum subscribe channel ini dan juga belum menekan tombol loncengnya, silahkan tekan dan juga like, komen yang positif, dan share agar orang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Insya Allah menjadi bagian dari amal soleh kita. Karena kebaikan yang kita bagikan untuk sesama, yang mungkin itu tampak kecil, sederhana, bahkan mungkin remeh, tetapi bisa jadi dia luar biasa untuk orang lain. Karena itu jangan merasa segan untuk berbagi kebaikan. Selengkapnya mari kita ikuti sajian pembahasan materi pertidaksamaan linier satu variabel bersama Sahabat Matematika Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV Matematika SMP kelas 7 sebagai kelanjutan dari materi persamaan linier satu variabel. Sebagai pengantar materi, yang pertama, pengertian ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah suatu kalimat pernyataan matematika yang menyatakan hubungan tidak sama dengan. Contoh, A, 12 ditambah 5 kurang dari 60. B, negatif 20 ditambah 5 lebih dari negatif 35. 2. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan tidak sama dengan. Contoh, A, X dikurangi 5 lebih dari 20. B, 2P ditambah 6 kurang sama dengan 12 dikurangi 5P. Berikutnya pertidaksamaan linier satu variabel. 1. Pengertian pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabel 1. Contoh, A, 2X dikurangi 5 kurang sama dengan 12. Ini adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel yaitu X dengan pangkat tertinggi adalah 1. B, 5P ditambah 8 lebih dari 2P dikurangi 12. Memuat satu variabel yaitu P dengan pangkat tertingginya adalah 1. 2. Penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel adalah bilangan pengganti variabel dari pertidaksamaan linier satu variabel sehingga menjadi pernyataan yang bernilai benar. Sebagai catatan penting, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel sama dengan menyelesaikan persamaan linier satu variabel.
Hanya saja pada langkah membagi kedua ruas dengan koefisien variabel, jika pembaginya bernilai negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Ini hanya khusus ketika pembaginya bernilai negatif. Kalau pembaginya bernilai positif, tandanya tentu saja tidak dibalik atau tetap. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh beserta pembahasannya. Contoh 1. Tentukan penyelesaian 3P dikurangi 4 kurang dari 5 untuk P bilangan cacah. Penyelesaian kita tulis 3P dikurangi 4 kurang dari 5. Perhatikan, negatif 4 adalah konstanta di ruas kiri, maka harus kita pindah ke ruas kanan dengan berganti tanda menjadi plus 4. Kemudian ruas kanan kita sederhanakan, 5 ditambah 4 adalah 9, sehingga kita peroleh pertidaksamaan 3P kurang dari 9. Kemudian untuk mendapatkan P 9 kita bagi dengan koefisien P yaitu 3. Berarti P kurang dari 9/3. Sehingga ekivalen dengan P kurang dari 3. Ya, ini sebagai keterangan bahwa pertidaksamaan ini tidak dibalik atau tetap karena pembaginya positif 3, bukan bilangan negatif. Kemudian penyelesaian P kurang dari 3 semestanya adalah P bilangan cacah. Ingat bahwa bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti di sini adalah bilangan cacah P yang kurang dari 3. Maka penyelesaiannya adalah 0, 1, dan 2. Baik, kita lanjutkan contoh 2. Contoh 2. Himpunan penyelesaian dari 3/4 X dikurangi 6 kurang sama dengan 3/2 X ditambah 9/2 untuk X bilangan bulat. Penyelesaian kita tulis soalnya dengan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kurung, dikarenakan kita harus mengalihkan bentuk pertidaksamaan ini dengan suatu bilangan. Mengapa harus dikalikan? Karena pertidaksamaan ini memuat pecahan. Yang harus kita hilangkan pecahan dengan cara mengalihkan bilangan yang bisa dibagi oleh penyebut-penyebut pecahan. Atau kalau kita menginginkan bilangan yang paling kecil adalah KPK dari 4 dan 2. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 sekaligus bisa dibagi 2 adalah 4. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 4. Sebagaimana kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, 4 ini kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung dengan menggunakan sifat distributif. Sebagaimana yang sudah kita lakukan pada waktu kita belajar persamaan linier satu variabel. 4 dikali 3/4, caranya adalah 4 kita bagi dengan penyebut 4 yaitu 1, hasilnya kita kalikan 3X. Kemudian 4 kita kalikan negatif 6 langsung karena tidak ada pecahan. 4 dikalikan 3/2X, 4 kita bagi 2 hasilnya 2, kita kalikan 3X hasilnya 6X. Kemudian 4 kita kalikan 9/2, 4 kita bagi dengan penyebut 2 hasilnya 2, kemudian kita kalikan dengan 9. Sehingga kita peroleh 3X dikurangi 24 kurang sama dengan 6X ditambah 18. Selanjutnya negatif 24, konstanta di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan berganti tanda menjadi plus 24. 18 ditambah 24 kita sederhanakan hasilnya 42. Berikutnya 6X adalah suku bervariabel di ruas kanan, harus kita pindah ke ruas kiri berganti tanda menjadi minus. Sehingga kita dapatkan bentuk 3X
dikurangi 6X kurang sama dengan 42. 3X dikurangi 6X kita sederhanakan. Negatif 3X kurang sama dengan 42. Untuk mendapatkan nilai X, 42 kita bagi dengan koefisien X yaitu negatif 3. Nah, karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaannya dari yang semula kurang sama dengan, kita balik menjadi lebih sama dengan. Kalau soal aslinya lebih sama dengan, ya kita balik menjadi kurang sama dengan. Intinya kita jadikan lawan dari tanda semula. Kemudian 42 dibagi negatif 3 adalah negatif 14. Sehingga kita dapatkan bentuk yang ekivalen yaitu X lebih sama dengan negatif 14. Semestanya adalah bilangan bulat. Dan yang diminta adalah himpunan penyelesaian, berarti kita tulis di dalam kurung. Bilangan bulat yang lebih atau sama dengan negatif 14. Nah, berarti negatif 14, negatif 13, negatif 12, negatif 11, negatif 10, dan seterusnya. Ya, bedanya kalau persamaan linier satu variabel itu penyelesaiannya adalah tepat satu bilangan. Sementara kalau pertidaksamaan linier satu variabel itu bisa lebih dari satu bilangan. Biar lebih jelas, kita berikan contoh soal nomor 3. Contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 dikali dalam kurung 2X dikurangi 3, dikurangi 2 dikali dalam kurung 5X ditambah 3. Sama dengan 2 dikali dalam kurung X dikurangi 6 untuk X bilangan real. Penyelesaian, kita tulis ulang soalnya. Kemudian masing-masing kurung kita buka dengan sifat distributif. 3 dikalikan 2X, kemudian 3 dikalikan negatif 3. Berikutnya negatif 2 dikali 5X, dan negatif 2 dikali 3. Untuk ruas kanan, 2 dikali X, dan 2 dikali negatif 6. Hasilnya adalah 6X dari 3 dikali 2X, negatif 9 dari 3 dikali negatif 3. Negatif 10X adalah min 2 dikali 5X, dan negatif 6 adalah negatif 2 dikali positif 3. Ruas kanan, 2X dari 2 dikali X, dan min 12 hasil dari 2 dikali min 6. Berikutnya di ruas kiri ada suku-suku yang sejenis, baik suku bervariabel maupun konstanta. Kita sederhanakan dengan kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. 6X sejenis dengan negatif 10X kita kurung, ditambah negatif 9 ditambah negatif 6 kita kurung tersendiri. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di persamaan linier satu variabel. Ruas kanan tetap, ruas kiri kita sederhanakan. Kita dapatkan bentuk ekivalen negatif 4X dikurangi 15 lebih dari 2X dikurangi 12. Negatif 15 konstanta di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 15. Min 12 plus 15 kita sederhanakan. Kemudian 2X di ruas kanan suku bervariabel kita pindah ke ruas kiri berganti tanda menjadi min 2X. Negatif 4X dikurangi 2X sama artinya negatif 4X ditambah negatif 2X adalah negatif 6X. Sehingga ekivalen dengan negatif 6X lebih dari 3. Untuk mendapatkan X caranya 3 dibagi koefisien X yaitu dibagi negatif 6. Karena dibagi negatif maka tanda pertidaksamaannya kita balik dari lebih dari menjadi kurang dari. X kurang dari 3 per min 6. 3 per min 6 adalah min setengah. Sehingga ekivalen X kurang dari negatif setengah. Di sini semestanya bilangan real. Bilangan real itu meliputi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Sehingga bilangan real yang kurang dari negatif setengah tentu tidak mungkin kita bisa mendaftar satu persatu. Karena dia meliputi bilangan bulat maupun bilangan pecah. Yang kurang dari negatif setengah. Artinya semua bilangan di sebelah kiri negatif setengah itu merupakan bilangan real
penyelesaian. Karena tidak bisa kita daftar, maka bisanya adalah kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan sebagaimana yang kita pelajari pada waktu kita belajar himpunan. Nah, kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X kurang dari min setengah untuk X bilangan real. Jadi dalam bentuk notasi, bilangan real tidak bisa didaftar satu persatu. Oke? Bisa dipahami? Oke, bagus. Ya, mudah karena cara atau langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kalau di tayangan sebelumnya kalian sudah paham, sudah mantap, masuk di sini hanya tinggal menambah sedikit ilmu, yaitu ketika membagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Baik, berikutnya kita lengkapi soal pemecahan masalah. Contoh 4, sebuah kolam berbentuk persegi panjang yang ukuran lebarnya 3 meter kurang dari panjangnya. Jika panjangnya adalah X meter dan keliling kolam tidak lebih dari 66 meter, tentukan A. Nilai X yang memenuhi, B. Luas maksimum kolam. Penyelesaian seperti biasa kita misalkan terlebih dahulu ukuran-ukuran yang masih dinyatakan dalam ketidakpastian. Di sini diketahui bahwa lebarnya 3 meter kurang dari panjangnya. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, yang menjadi patokan adalah yang disebut belakangan, yaitu dalam hal ini adalah panjangnya. Nah, karena panjang ini sebagai patokan, maka panjang ini harus kita misalkan kalau belum dimisalkan. Tetapi dalam soal ini kebetulan sudah dimisalkan, yaitu X. Ya tinggal kita tulis, berarti dia telah diketahui dalam bentuk variabel. Panjang kolam adalah X. Akibatnya lebar kolam yang 3 meter kurang dari panjangnya kita nyatakan sebagai X dikurangi 3 meter. Kata kuncinya mana? Kata kuncinya adalah keliling kolam tidak lebih dari 66 meter. Tidak lebih itu artinya kurang boleh, sama juga boleh. Dalam bahasa pertidaksamaan, tidak lebih itu artinya kurang atau sama dengan. Nah, sehingga kita tulis keliling sama dengan 2P ditambah 2L karena kolamnya berbentuk persegi panjang yang punya rumus keliling 2P ditambah 2L, dan ini harus kurang atau sama dengan 66 karena kelilingnya tidak boleh lebih dari 66, maka yang boleh adalah kurang atau sama dengan 66. Berikutnya kita substitusikan panjang kolam dan lebar kolam yang dinyatakan dalam bentuk variabel. Panjangnya adalah X dan lebarnya X-3. Maka P kita ganti dengan X dan lebarnya kita ganti dengan X-3. Kemudian tanda kurung kita buka dengan sifat distributif. Kita dapatkan bentuk 2X ditambah 2X dikurangi 6 kurang sama dengan 66. 2X dan 2X jenis kita sederhanakan. 4X dikurangi 6 kurang sama dengan 66. Negatif 6 konstanta kita pindah ke ruas kanan. Min 6 pindah ruas menjadi plus 6. Ekivalen dengan 4X kurang sama dengan 72. Maka ekivalen dengan X kurang sama dengan 72 dibagi koefisien X yaitu 4. Ekivalen dengan X kurang sama dengan 18. Setelah kita dapatkan batasan nilai X dari penyelesaian model matematik berdasarkan kata kunci keliling tidak lebih dari 66, kita harus perhatikan juga ada batasan ukuran suatu objek. Bahwa ukuran suatu objek itu tidak mungkin negatif dan juga tidak mungkin nol. Dikarenakan soal ini adalah masalah kontekstual, maka hal ini harus kita perhatikan. Dengan demikian, kita gunakan batasan rasional dari suatu objek
yang tidak mungkin negatif dan tidak mungkin 0 itu untuk menentukan batasan X yang lain. Batasan lain ukuran kolam. Panjang harus lebih dari 0 dan lebar harus lebih dari 0. Kita katakan batasan lain karena di sini ada batasan keliling yang tadi tidak kurang dari 66. Panjang adalah X, lebar X-3. Kita substitusikan sehingga kita dapatkan pertidaksamaan yang pertama X lebih dari 0 dan yang kedua X dikurangi 3 lebih dari 0. X lebih dari 0 ini adalah pertidaksamaan yang sudah final, sedangkan X dikurangi 3 lebih dari 0 ini masih bisa kita lanjutkan untuk menentukan batasan nilai X, yaitu dengan cara memindah konstanta negatif 3 ke ruas kanan sehingga X lebih dari 3 dari 0 ditambah 3. Dengan demikian sekarang kita mendapatkan 3 buah batasan X. Yang pertama adalah X kurang sama dengan 18. Ini wajib kita gunakan. Kemudian yang kedua, X lebih dari 0 dan X lebih dari 3. Antara X lebih dari 0 dan X lebih dari 3 ini hanya boleh kita pilih salah satu. Siapa yang harus kita pilih? Tidak boleh sembarangan. Yang kita pilih adalah batasan yang terdekat dengan 18. Dikarenakan di sini batasannya adalah lebih dari, sedangkan yang X dengan 18 ini adalah kurang sama dengan. Yang terdekat dengan 18 di antara 0 dan 3 adalah 3. Maka yang kita pilih adalah X lebih dari 3. Dengan demikian, nilai X di sini adalah dia harus lebih dari 3, tetapi kurang sama dengan 18. Sehingga kita tulis batasan nilai X yang memenuhi adalah 3 kurang dari X, X kurang sama dengan 18. Mungkin ada yang bertanya, Pak, yang dengan 3 kok tandanya dibalik? Berarti kan di sini, kenapa dibalik? Karena posisi X dan 3 ini juga bertukar tempat. Ini X di ruas kiri, 3 di ruas kanan. Sedangkan ini yang di ruas kiri adalah 3, X-nya di ruas kanan. Membacanya tetap kalau dibaca dari kanan. X lebih dari 3. Kemudian X kurang sama dengan 18. Kalau dibaca urut 3 kurang dari X, X kurang sama dengan 18. Ini batasan nilai X. Oke, untuk A sudah terjawab. Berikutnya B, luas maksimum kolam. Luas kolam maksimum akan kita peroleh ketika panjangnya maksimum dan lebarnya adalah maksimum. Panjang dan lebar tadi ditentukan oleh nilai X. Sementara batasan nilai X adalah X lebih dari 3 dan X kurang sama dengan 18. Berarti nilai X maksimum adalah ketika X berada di ujung batas terbesar, yaitu X sama dengan 18. Sehingga panjang maksimum sama dengan X sama dengan 18 meter. Dan lebar maksimum sama dengan X dikurangi 3 sama dengan 18 dikurangi 3 sama dengan 15 meter. Panjang maksimum dan lebar maksimum sudah kita dapatkan, sehingga luas maksimum adalah panjang maksimum dikali lebar maksimum, yaitu 18 dikali 15, hasilnya sama dengan 240 meter persegi. Jadi luas maksimum kolam adalah 240 meter persegi. Oke, demikian. Bagaimana? Bisa dipahami? Paham ya? Yang perlu saya garis bawahi untuk menjadi perhatian, yang pertama adalah ketika membagi konstanta ruas kanan dengan koefisien variabel, sementara pembaginya adalah bilangan negatif, maka kita wajib membalik tanda pertidaksamaannya. Jika pembaginya bukan negatif, tentu tidak perlu dan bahkan tidak boleh membalik. Kita hanya boleh membalik ketika pembaginya bernilai negatif. Yang kedua,
ketika terkait dengan masalah kontekstual, kita harus berpikir secara kritis agar permasalahan itu rasional masuk di nalar. Maka harus kita perhatikan, contoh tadi kolam, mengenai ukuran. Kalau tadi hanya sekedar X kurang dari sama dengan 18, maka bisa terjadi ukuran kolam nanti negatif, panjang maupun lebarnya. Dan itu tidak rasional, tidak mungkin terjadi. Maka yang demikian itu harus menjadi perhatian untuk kita jadikan sebagai batasan. Saya kira demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Selanjutnya silakan Anda kembangkan melalui latihan soal-soal yang kita tayangkan berikut. Silakan di screenshot, diamankan untuk dikerjakan sebagai tugas mandiri. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.